Halo Sobat Tani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan ini saya akan mencoba membagikan beberapa hal tentang perawatan anggrek Dendrobium agar anggrek kita rajin berbunga. Pada dasarnya anggrek Dendrobium itu berasal dari botolan seperti ini Sobat Tani, karena anggrek pada umumnya dia tidak mempunyai cadangan makanan pada bijinya sehingga harus dikulturkan dalam botol seperti ini. Di sini tersedia bermacam-macam unsur hara sebagai nutrisi untuk pertumbuhan dari mulai perkecambahan biji sampai anggrek tanaman ini besar seperti ini yang kita sebut plantlet. Nah, dari sini nanti akan dikeluarkan kita namanya aklimatisasi. Jadi dari kondisi laboratorium ke kondisi lapang. Nah, kita akan tanam berkelompok seperti ini. Ini dari botolan ini akan ditanam berkelompok seperti ini. Nah, setelah ini cukup besar, antara misalnya sekitar 5 sampai 7 cm, kita tanam kembali nanti secara individu. Kita pindahkan ke pot yang kecil secara individu, dia satu-satu Sobat Tani. Dari sini kita tanam seperti ini. Nah, sekitar 2 bulan dari sini atau sekitar 3 bulan paling lama untuk Dendrobium, kita pindahkan lagi ke pot yang lebih besar. Ini untuk tahapan peremajaan dari anggrek Dendrobium sendiri. Nah, dari sini kita akan tetap di sini selama 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan kita akan pindah ke pot yang lain atau bisa tetap di pot ini tetapi medianya diganti. Itu untuk pertumbuhan yang optimal untuk anggrek ini. Nah, nanti setelah anggrek ini dewasa, maka akan kita bungakan. Nah, bagaimana anggrek ini biar cepat berbunga? Maka pada dasarnya Sobat Tani, sifat atau karakter pembungaan itu sebenarnya sudah dikendalikan secara genetik. Jadi tiap spesies, kemudian tiap kultivar dalam spesies tersebut memiliki masa pembungaan yang relatif berbeda. Nah, itu tergantung dari potensi genetiknya. Nah, bagaimana potensi genetik itu bisa keluar dengan optimal? Maka kita harus memberi perlakuan seperti yang dibutuhkan tanaman itu sendiri. Nah, perlakuan-perlakuan tersebut diantaranya adalah bagaimana kita menanam atau menempatkan tanaman ini sesuai dengan ketinggian tempat, di mana disesuaikan juga dengan habitat secara alami dari anggrek Dendrobium ini. Nah, biasanya anggrek Dendrobium ini walaupun dia mempunyai daya adaptasi yang luas, dia bisa ditanam pada ketinggian di dataran rendah, medium sampai tinggi, tetapi untuk pertumbuhan optimum dia membutuhkan lebih baik gitu ya, ditempatkan di dataran medium, yaitu antara 750 sampai di bawah 1000 meter di atas permukaan laut. Nah, ketinggian tempat ini itu sangat berkorelasi dengan suhu, kelembaban, juga intensitas cahaya. Nah, ketiga hal tersebut kita harus coba optimumkan. Maksudnya tanaman ini kita tempatkan pada kondisi yang optimum. Misalnya untuk intensitas cahaya, Dendrobium ini karena memang dia merupakan tanaman epifit, dia perlu naungan, sehingga tidak boleh kita tempatkan walaupun suka ditumbuh di tempat terbuka, tidak boleh kita tempatkan di ruang yang full sun, jadi matahari langsung. Kita harus ada naungan. Tanaman Dendrobium ini membutuhkan intensitas cahaya antara 2.500 sampai 3.000 atau 4.000 foot candle satuan cahaya. Tetapi jika kita tidak punya alat untuk mengukur intensitas cahaya, maka biasanya nih umumnya intensitas cahaya yang full sun itu berada di antara 5.000 foot candle. Sehingga untuk menguranginya kita bisa menggunakan paranet
antara 50 atau 60 sampai 75% itu. Kemudian suhunya sendiri, untuk suhu dia bisa tumbuh dengan bagus di antara 21 sampai 31 derajat Celcius. Tetapi untuk tumbuh secara optimum, dia akan sangat bagus tumbuh di antara suhu 21 sampai 25 derajat Celcius, kemudian suhu malamnya antara 10 sampai 18 derajat Celcius. Perbedaan suhu siang dan malam ini sangat berpengaruh pada pembungaan. Kemudian untuk kelembabannya sendiri, dia membutuhkan kelembaban yang lebih karena tadi perlu naungan itu. Kelembabannya antara 60 sampai 85% itu bagus untuk pertumbuhan tanaman anggrek. Itu 3 hal yang berkaitan dengan ketinggian tempat. Kemudian hal yang lainnya adalah ketersediaan air. Jadi anggrek ini memang dia suka lembab tetapi tidak suka basah. Sehingga kita perlu atur penyiramannya sesuai dengan yang dibutuhkan. Bagaimana dibutuhkan itu? Tergantung sobat tani tanamnya di mana. Kalau misalnya tanamnya di dataran rendah yang memang suhunya tinggi, maka frekuensi penyiramannya harus lebih sering. Misalnya kalau yang kami lakukan itu biasanya pagi hari, kemudian siang hari, dan bila cuaca memang sangat terik maka bisa dibantu dengan penyiraman di siang hari. Yang bagusnya adalah melalui penghabutan, jadi tidak disiram secara langsung. Nah, kemudian itu frekuensinya. Kemudian kualitas airnya sendiri tentu sama dengan kita, perlu kualitas air yang bagus dengan baku mutu yang standar. Kemudian pH-nya juga relatif netral ya, antara 5,6 sampai 6,5 itu. Tapi dengan air yang bisa kita gunakan sehari-hari itu cukup bagus. Tetapi jangan digunakan air ledeng gitu ya. Bukan jangan ya, tapi hindari penggunaan air ledeng karena biasanya air ledeng sudah mengandung klorok dan itu akan mengganggu perkembangan dari tanaman anggrek sendiri. Sehingga kalau kita terpaksa menggunakan air ledeng maka kita harus endapkan dulu semalaman baru kita gunakan untuk penyiraman. Itu untuk kebutuhan air. Kemudian kebutuhan aerasi di dalam baik mikro maupun makro itu juga harus bagus. Makro itu maksudnya seperti ini, kita ada di ruangan, maksudnya bukan di ruangan rumah ya Bu, di ruangan rumah kaca seperti ini, atau sobat tani menggunakan rumah sere, itu perlu aerasi yang bagus gitu. Biasanya kalau di rumah kaca seperti ini dan cuaca cukup terik, itu kita gunakan fan atau blower, itu bisa digunakan sehingga aerasi di dalam bisa lebih bagus. Kemudian untuk aerasi mikro adalah aerasi di sekitar tanaman ini, jadi di dalam pot ini. Biasanya untuk memperoleh aerasi yang bagus, nah biasanya kita gunakan media yang memang punya volume agak besar gitu, sehingga udara cukup banyak di sini. Kemudian ininya sifatnya juga porus. Nah, kemudian ini sudah umum pada anggrek, penggunaan wadah tanaman atau pot juga gunakan yang memang mempunyai banyak lubang. Ini khas sekali kalau untuk anggrek, selain di bawah ini juga di sisi-sisi ini di sisi-sisi dari pot ini biasanya banyak lubang. Ini untuk menciptakan aerasi yang bagus di dalam lingkungan mikro dari tanaman anggrek itu sendiri. Itu. Kemudian yang selanjutnya adalah media. Nah, media ini, media tanam itu bermacam-macam. Tergantung sobat tani akan menanam di mana. Misalnya ibu menanam di daerah yang memang udaranya cukup panas, kemudian bila ditempatkan di luar curah hujan juga rendah, maka ibu bisa menggunakan media yang banyak mengikat air gitu. Media ini sobat tani berfungsi sebagai sarana untuk menyimpan air
penambatan akar, juga untuk menyimpan nutrisi. Jadi tolong dipertimbangkan ketiga hal tersebut gitu kan. Ada beberapa macam media yang digunakan. Salah satunya adalah ini media arang ya, arang kayu atau bisa juga arang yang dari batok kelapa. Arang ini mempunyai keistimewaan karena dia itu bersifat seperti buffer. Jadi dia penyangga, dia bisa menetralisir kelebihan dari pemberian nutrisi maupun pemberian pestisida, sehingga tidak begitu menekan pertumbuhan karena adanya kelebihan pemberian unsur hara. Jadi tidak menjadi tersimpan residu yang banyak, dia ternetralisir oleh arang ini. Nah, namun arang ini sangat porus, dia tidak banyak menyimpan air, juga menyimpan unsur hara, sehingga kalau kita menggunakan media tanam arang, kita harus lebih sering menyiram. Kemudian unsur hara pun kita harus berikan dalam dosis yang rendah tetapi sering. Itu untuk arang. Kemudian ada lagi media ini kokopit. Kokopit ini ada 3 macam, Sobat Tani. Ini ada yang berbentuk serbuk, ada yang berbentuk serbuk seperti ini. Ada yang berbentuk serbuk seperti ini. Kemudian ada juga yang berbentuk serat. Ini yang berbentuk serat, ini seperti ini. Kemudian ada juga yang berbentuk blok. Jadi dia dalam bentuknya ada kotak-kotak seperti ini. Nah, ini bisa digunakan. Fungsinya sama, namun biasanya yang besar-besar seperti balok ini digunakan di bawah di dasar media tanam. Ini biasanya digunakan untuk anggrek-anggrek yang udah yang dari stadia ini sampai dewasa. Ini bisa digunakan. Tetapi untuk kokopit yang memang dalam bentuk serbuk, ini digunakan pada saat dia masih seedling seperti ini. Jadi beberapa media ini bisa memang satu persatu digunakan maupun bisa kita campur. Itu. Ini dari kokopit. Kemudian ada juga ini yang lebih bagus. Ini dari sphagnum moss. Nah, sphagnum ini sangat bagus untuk membentuk aerasi yang bagus di dalam pot karena dia mempunyai banyak rongga, kemudian akar juga dengan leluasa dia bisa tumbuh berkembang dengan baik. Nah, ini juga mempunyai daya simpan air dan nutrisi yang cukup tinggi. Tetapi untuk di dataran tinggi seperti ini, maka harus hati-hati dengan tumbuhnya lumut. Biasanya kalau ini terlalu basah, lumut tumbuh dan biasanya akar akan cepat busuk gitu. Nah, tapi untuk di daerah-daerah yang memang dataran medium sampai rendah, ini sangat bagus untuk digunakan. Tuh, kemudian ada lagi media kaliandra. Nah, kaliandra ini merupakan seperti humus, dia terbuat dari bahan organik. Ini dari selasah-selasah tanaman yang sudah dikomposisi. Nah, ini sangat bagus baik untuk tanaman dalam kompot seperti ini, seperti seedling maupun tanaman individu. Nah, tanaman individu ini biasanya tidak hanya kaliandra, tetapi dicampur dengan kokopit, arang, juga dengan pakis. Jadi nanti ada satu lagi bentuk media yang ini dari pakis. Nah, pakis ini juga ada beberapa bentuk. Ini adalah pakis cacah, Sobat Tani. Ini pakis cacah yang cukup halus. Ini digunakan untuk media kompot, kemudian bisa juga untuk campuran media dalam individu. Nah, kemudian juga ada pakis yang berbentuk
balok, ada juga yang batangan. Cuma saya di sini tidak punya contohnya. Nah, namun sekarang dengan pembatasan dan perlindungan tanaman pakis di hutan, maka sebenarnya penggunaan pakis ini sudah sangat dibatasi, bahkan dilarang, sehingga kita perlu alternatif media atau campuran media yang bagus untuk menggantikan pakis ini. Pakis ini mempunyai daya simpan air dan nutrisi yang cukup bagus. Kemudian pakis ini juga mempunyai unsur-unsur hara esensial sehingga mendorong tanaman untuk tumbuh lebih bagus. Ini media. Kemudian, nah ada lagi media anorganik. Nah, itu sebenarnya ini bukan media sebagai penyimpan nutrisi dan air, tetapi ini lebih ke campuran untuk di bagian bawah media, di bawah pot, sehingga aerasi di dalam pot, dalam lingkungan mikro tanaman ini lebih baik. Ini biasanya digunakan cacahan genting atau batu bata. Ini bisa digunakan. Jadi kalau sobat tani di rumah ada batu bata yang bekas, tinggal dibersihkan, atau genting bekas, bersihkan. Biasanya kita rendam dulu dalam air, kemudian air tersebut kita beri fungisida, rendam selama sekitar 1 jam, kemudian kita bilas kembali. Ini bisa digunakan. Nah, ini tuh berfungsi karena tanaman Dendrobium ini cukup besar, jadi dia berat. Nah, kalau ini tanaman Dendrobium ini sudah semakin besar, maka biasanya ini menjadi sudah tidak seimbang dengan berat potnya. Nah, penggunaan dasar media dengan menggunakan cacahan genting atau batu bata ini sangat membantu menyeimbangkan tanaman di dalam pot ini. Tuh, kemudian ada juga yang menggunakan styrofoam. Nah, tapi styrofoam ini tidak ada unsur haranya dan juga tidak bisa menyimpan air gitu. Sehingga ini sebenarnya tidak disarankan, namun untuk sebagai dasar di dasar media tanam ini bisa digunakan. Ini untuk memperbaiki aerasi di bagian dasar pot. Ini bisa digunakan. Nah, itu adalah media-media tanam yang bisa kita gunakan sesuai dengan di mana sobat tani akan menempatkan tanaman Dendrobium ini. Itu adalah medianya. Kemudian yang berikutnya adalah hal yang harus diperhatikan agar mudah berbunga, maksudnya rajin berbunga, itu adalah unsur hara. Nah, unsur hara tentu ini menjadi hal yang esensial. Nah, tanaman anggrek Dendrobium itu bisa mengambil atau menyerap unsur hara dari 2 sumber, gitu kan. Pertama dari lingkungan itu sendiri dalam bentuk penyerapan, kemudian bisa juga dari akar. Baik, hal yang berikutnya adalah pemupukan. Nah, pemupukan itu bisa dilakukan dengan melalui 2 organ, yaitu organ daun dan akar. Nah, melalui akar biasanya kita menggunakan dengan cara disiram atau disiramkan langsung. Jadi pupuknya kita larutkan kemudian kita siramkan. Atau bisa juga dilakukan dengan cara disemprot menggunakan sprayer. Itu lebih efisien. Nah, untuk ke organ daun, nah sebagaimana tanaman yang lainnya, tentu di anggrek juga di bagian bawah ini mempunyai banyak stomata atau mulut daun, sehingga pemupukan bisa dilakukan lewat daun melalui penyemprotan, melalui alat semprot atau sprayer gitu. Nah, sebaiknya pemupukan itu dilakukan pada pagi hari sebelum matahari terbit, karena anggrek ini stomatanya akan terbuka pada saat pagi dan itu lebih efisien dari larutan pupuk bisa langsung masuk gitu. Nah,
kalau misalnya kita tidak bisa melakukannya pada pagi hari, maka boleh dilakukan pada siang hari antara sekitar jam 3, jam 4 seperti itu Sobat Tani, sehingga tanaman bisa menyerap unsur hara yang kita berikan dengan baik. Namun demikian tetap pagi hari lebih bagus, lebih efisien karena tadi stomatanya sedang terbuka itu. Nah, pupuk yang diberikan biasanya ada bermacam-macam gitu, tergantung dari tujuan kita. Tetapi untuk pembungaan, untuk kita merangsang pembungaan biar anggrek ini rajin berbunga, maka kita gunakan pupuk yang mengandung unsur fosfor tinggi gitu. Lain lagi dengan yang tanaman-tanaman yang masih pada fase vegetatif ini, yang tanaman kecil-kecil, kita gunakan pupuk yang mempunyai kadar nitrogen tinggi gitu, N-nya yang tinggi, sehingga Sobat Tani nanti harus bedakan untuk memupuk tanaman yang sudah remaja dengan yang tanaman masih kecil, itu harus dibedakan. Nah, biasanya kalau di pupuk yang anorganik, pupuk buatan, biasanya itu ada komposisi pupuknya. Nah, untuk tanaman ini biar cepat berbunga bisa digunakan pupuk yang unsur P-nya tinggi, biasanya kemasannya warnanya merah gitu. Nah, sehingga pembungaannya lebih dipacu dari fase vegetatif ke fase generatif. Nah, satu pupuk yang memang digunakan untuk anggrek karena di medianya tidak banyak menyimpan unsur hara karena dia sangat porus, maka digunakan pupuk yang slow release. Jadi ini mereknya bermacam-macam. Saya coba pakai kantung seperti ini karena dengan media yang sangat porus, biasanya granula-granula ini suka numpuk di bagian bawah. Nah, dengan memberi bungkus seperti ini, maka pupuk tidak akan lolos ke bawah, kemudian ini akan terurai seiring dengan kita pemberian air siraman. Itu. Jadi si pupuk ini kita bisa letakkan di sini. Nah, untuk pupuk-pupuk granula lainnya seperti NPK granula juga sama. Kita bisa gunakan pembungkusan. Nah, kalau kita memang bisa menggunakannya dengan cara dilarutkan, nanti diberikan bersama air siraman juga itu boleh. Tetapi kami di sini mencoba Sobat Tani untuk memberikannya secara saset-saset ini dengan harapan unsur hara yang terurai dengan adanya air siraman ini bisa langsung digunakan, bisa langsung diserap oleh akar. Itu ini adalah untuk pemberian pupuk yang lewat perakaran. Untuk pupuk daunnya sendiri itu macam-macam mereknya. Ada yang berbentuk serbuk, ada juga yang berbentuk liquid, ya berbentuk cairan. Itu silahkan Sobat Tani pilih bagaimana dari efisiensi aplikasinya maupun ya kemudahan aplikasi maupun dari kemudahan memperolehnya. Jadi silahkan, banyak sekali macam-macamnya. Yang penting perhatikan dosisnya. Kemudian caranya tadi juga harus diperhatikan. Kalau pupuk daun, cobalah mengaplikasikannya pada pagi hari sebelum matahari terbit, sehingga pupuk yang kita berikan langsung bisa masuk ke stomata dan langsung bisa digunakan oleh tanaman. Itu sangat efektif. Berikutnya yang harus kita perhatikan adalah adanya serangan hama dan penyakit. Nah, serangan hama dan penyakit ini memang tidak secara langsung mempengaruhi pembungaan, tetapi dengan adanya kerusakan akibat serangan hama penyakit, tentu ini akan mengganggu metabolisme. Biasanya hama dan penyakit itu menyerang daun. Nah, daun yang terkena hama misalnya karena gigitan maupun diserap atau dengan cara ditusuk ya dengan penyerapan sel daun. Nah, itu tentu nanti sel-sel daunnya akan rusak.
cairan selnya terambil, sehingga daun akan fungsinya sebagai media fotosintesis itu akan terganggu, dan fotosintat yang dihasilkan juga akan lebih sedikit. Itu, nah, sehingga bagaimana pengendalian hama penyakit ini, salah satu yang memang disarankan adalah pengendalian hama penyakit terpadu gitu. Jadi kita sebisa mungkin menghindari adanya hama penyakit itu salah satunya melalui sanitasi lingkungan yang baik. Nah, salah satu contohnya nih Sobat Tani, jadi kalau misalnya ini tanaman kita sudah tua, biasanya ada daun-daun yang sudah menguning dan kering. Nah, itu kita harus cepat potong, kita buang, jangan sampai berserakan di area pertanaman kita, sehingga itu menjadi media tumbuhnya penyakit. Biasanya dari busuk jaringan-jaringan tanaman itu akan tumbuh cendawan, bahkan bakteri, dan itu akan menyerang tanaman kita sehingga tanaman kita sakit. Begitu juga jika ada hama, misalnya hama yang banyak menyerang tanaman Dendrobium, misalnya salah satunya adalah tungau. Nah, tungau itu hama yang dia menusuk ke jaringan daun dan menghisap cairan sel, sehingga sel-sel di sekitar daun itu akan mati, dan lama-kelamaan daun itu akan menguning, kering, sehingga fotosintesis melalui daun tersebut itu sangat terganggu. Dan jika fotosintesis terganggu, fotosintas yang dihasilkan sedikit, maka pembungaan juga itu akan lebih lambat. Kalaupun misalnya terjadi pembungaan, maka bunga yang dihasilkan biasanya ukurannya lebih kecil. Kemudian jumlah kuntum pada tangkai spike ini, tangkai ini juga biasanya akan lebih sedikit, karena memang fotosintat untuk yang dialokasikan untuk pembentukan bunga itu lebih sedikit gitu. Jadi usahakan menekan serangan hama dan penyakit itu seminimal mungkin. Namun jika memang serangan itu sudah terjadi dan kita terpaksa harus menggunakan pestisida, maka Sobat Tani hati-hati, tolong baca di kemasannya mengenai dosis, cara aplikasi, juga waktu aplikasinya. Itu jangan sampai menggunakan pestisida secara berlebihan. Meskipun bunga ini bukanlah komoditas yang kita konsumsi, tetapi biasanya Sobat Tani akan mencium kuntum bunga tersebut, walaupun tidak harum, tetapi kita kadang-kadang ingin mencium bagaimana aromanya. Nah, di situ jika ada residu pestisida, tentu itu tidak baik untuk kesehatan kita, juga kesehatan lingkungan. Jadi usahakan jika kita terpaksa menggunakan pestisida, maka gunakan secara bijaksana. Gitu. Baik, itu mungkin Sobat Tani yang bisa saya paparkan pada kesempatan ini, kita berbagi pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.